Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Nur Wahyudi, NIM saya 2111511037. Saya dari Homebase Pagi A. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan PowerPoint tentang pengetahuan bahan dengan judul aplikasi serat sisal sebagai komposit polimer. Oke, langsung saja mulai ya. Nah, ini berikut isi dari PowerPoint yang saya buat. Nah, yang pertama, pengertian serat sisal. Yang kedua, sifat-sifat serat sisal. Yang ketiga, komposit sisal. Dan yang keempat, itu kesimpulan. Lanjut, subpoin yang pertama, pengertian serat sisal. Serat sisal merupakan serat keras yang dihasilkan dari proses ekstraksi daun tanaman sisal, Agave sisalana. Nah, ini seperti ini, gambar seratnya. Sisal merupakan salah satu serat alam yang paling banyak digunakan dan paling mudah dibudidayakan. Sisal tumbuh liar sebagai pagar dan di sepanjang rel kereta api di India. Produksi sisal di seluruh dunia mencapai hampir 4,5 juta ton tiap tahunnya. Lanjut, ya, subpoin yang kedua, sifat-sifat serat sisal. Nah, yang pertama ini, poin pertama yaitu dari segi harga. Harga serat sisal sangat murah dibandingkan serat sintetis, yaitu 0,36 US dollar per kilo. Harga tersebut hanya 1/9 dari harga serat gelas yang mencapai 3,25 US dollar per kilo, serta 1/500 harga serat karbon yang mencapai 500 US dollar per kilo. Nah, jika dikonversikan ke mata uang Indonesia saat ini yaitu 15.400 itu untuk 1 dolar. Nah, 0,36 US dollar dikali 15.000. Nah, hasilnya ini 5.500 ya. Murah sekali 1 kilo serat sisal. Lanjut. Yang kedua, dari sifat fisika dan kimia. Umumnya kekuatan dan kekakuan serat tumbuhan tergantung pada kandungan selulosa dan sudut spiral yang terbentuk antara ikatan mikrofibrillar pada lapisan kedua dinding sel dengan sumbu serat. Selain itu, struktur dan sifat serat alam tergantung pada asal dan umur serat. Kekuatan tarik serat sisal tidak sama sepanjang serat. Bagian bawah serat umumnya mempunyai kekuatan tarik dan modulus yang lebih rendah dibandingkan bagian atas serat. Namun kekuatan tahan pecah bagian tersebut lebih tinggi. Bagian tengah serat lebih kuat dan kaku. Lanjut. Pada suhu 100 derajat Celcius, pengaruh usia tanaman terhadap sifat mekanis serat sisal kurang signifikan dibanding pada suhu 30 derajat Celcius. Hal tersebut ditandai dengan lebih intensifnya pemulihan air maupun substansi volatil lainnya dari dalam serat pada suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu 80 derajat Celcius, peningkatan usia tanaman akan menurunkan kekuatan tarik dan modulus serat sisal. Tren tersebut berbeda dibanding pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini berikut gambar tabel perbandingan sifat mekanis serat sisal pada berbagai variasi suhu dan usia tanaman. Nah, mangga bisa dilihat. Dan lanjut, aplikasi teknis serat sisal. Serat sisal potensial untuk digunakan sebagai komposit bagi bahan bangunan, kendaraan, rel kereta api, geotekstil, kerajinan, hingga kemasan. Sebagai bahan bangunan, sisal sering digunakan sebagai komposit substitusi tali, kayu, kusen, pintu, atap, hingga pada bangunan tahan gempa karena tahan lama dan murah. Sebagai atap bangunan, serat sisal dianggap ramah lingkungan dibanding asbes yang bersifat karsinogen. Di bidang otomotif, serat sisal digunakan sebagai panel mobil, sandaran kursi, dan bantalan rem. Di India, industri kendaraan telah menggunakan komposit serat sisal mengingat sifatnya 10% lebih ringan, hemat energi produksi hingga 80%, dan hemat biaya hingga 5%. Lanjut, bahan kemasan seperti tas, krat, kontainer yang awalnya menggunakan kayu, kini menggunakan komposit sisal yang jauh lebih murah. Serat komposit polimer pada perahu telah digantikan oleh sisal sebagai penguatnya. Nah, ini contoh tali yang terbuat dari serat sisal, dan ini juga kerajinan tas yang terbuat dari serat sisal. Lanjut, subpoin yang ketiga yaitu komposit. Komposit sisal polyester. Komposit dibuat dengan menuang polimer ke dalam cetakan panas bertekanan. Nah, seperti ini gambarnya.
Masing-masing spesimen berisi 12 gram serat sisal yang dibagi menjadi 3 lapis. Setelah lapisan pertama ditata pada cetakan, polimer dituangkan, demikian seterusnya hingga lapisan yang ketiga. Pembuatan komposit jenis ini dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius dengan tekanan 60 bar selama 20 menit. Dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama semalam. Nah, ini seperti ini gambarnya. Oke, lanjut. Komposit sisal epoksi. Salah satu penelitian terdahulu mengenai komposit polimer serat alam telah dilakukan oleh Paramasivam dan Abdul Kalam dengan menggabungkan serat sisal di dalam matriks epoksi. Proses pembuatannya dilakukan dengan penggulungan dan laminasi. Pembuatan komposit jenis ini relatif mudah dengan biaya produksi yang rendah. Kekuatan tarik komposit sisal epoksi sebesar 250-300 MPa atau setengah dari kekuatan tarik komposit serat gelas epoksi dengan komposisi yang sama. Nah, seperti ini gambarnya. Mesinnya dan ini seratnya dan jadilah seperti ini. Lanjut, komposit sisal polietilen. Joseph et al. 1995 mengkaji pengaruh metode pembuatan, kandungan panjang dan orientasi serat terhadap kekuatan tarik komposit sisal polietilen. Kekuatan tarik serat akan optimal pada panjang serat 6 mm yaitu mencapai 12,5 MPa. Pada panjang serat 10 mm, kekuatan serat akan turun menjadi 10,24 MPa. Kesejajaran serat sisal akan meningkatkan kekuatan tarik dan modulus elastisitas komposit. Perbedaan metode pembuatan akan menyebabkan perbedaan sifat mekanis serat. Serat yang panjang akan cenderung keriting saat pencetakan. Hal ini menyebabkan berkurang panjang efektif serat sehingga sifat mekanismenya pun menurun. Nah, ini seperti ini gambarnya. Oke, lanjut. Komposit sisal karet. Karet merupakan salah satu matriks terbanyak yang digunakan sebagai komposit serat sisal setelah polietilen. Matriks karet meliputi karet alam dan karet sintetis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang serat optimal yang digunakan adalah 6 mm, sama dengan yang digunakan pada komposit sisal polyester. Tingginya fraksi volume serat akan meningkatkan ketahanan serat terhadap efek perendaman terutama pada permukaan serat. Orientasi serat juga menurunkan tingkat degradasi akibat proses perendaman. Peningkatan dosis radiasi sinar gamma akan meningkatkan tingkat pembusukan serat. Nah, oke, lanjut untuk kesimpulannya. Serat sisal merupakan penguat polimer yang efektif. Sifat mekanis dan sifat fisik serat sisal tidak hanya dipengaruhi oleh asal, posisi, dan usia tanaman saja, namun juga tergantung pada kondisi percobaan seperti diameter serat, panjang alat ukur, kecepatan, dan suhu pengujian. Treatment terhadap permukaan serat akan meningkatkan daya adhesi serat sisal terhadap metrik polimer serta menurunkan daya serap air. Sifat mekanis dan sifat fisik komposit serat sisal sangat sensitif terhadap metode proses, panjang serat, orientasi serat, dan fraksi volume. Cukup sekian. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam pengucapan, dalam kata-kata yang tidak enak. Mohon dimaafkan. Saya Hafiz Nurwahyudi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.